Wah, berita ini benar-benar sungguh mengharukan banget ya di pagi hari ya. Walaupun Denada posisinya udah menjadi mantan istri, tapi dia tetap bilang tidak ada mantan bapak karena kamu itu orang yang spesial, kamu itu adalah ayah dari anakku. We love you Denada, sangat luar biasa sekali ya, positive vibe, auranya sangat luar biasa, terus mendukung dan ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua di mana saat mantan suami mendapat musibah dia tetap memberikan dukungan karena prioritas utamanya adalah anaknya. Dan lewat Instagramnya kita juga agak sedikit terharu melalui caption yang sangat manis sekali yang dia bilang, kita memang tidak berjodoh dalam rumah tangga tapi kita berjodoh dalam keluarga, kamu adalah manusia istimewa, bapak dari anakku. Luar biasa ya, ini kayaknya kalau diomongin lagi aja justru merinding lagi loh. Ini hebat banget, berarti ketulusannya memang prioritas utamanya adalah anak gitu loh. Betul. Apapun masalah yang dihadapi seperti itu ya, tapi apapun yang terjadi tidak boleh mengobarkan anak. Betul. Begitu. Dan yang paling penting yang kita lihat adalah tali silaturahminya tetap dijaga walaupun sudah bercerai, mereka sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri, tetap berhubungan baik, bukan berbicara yang buruk kepada media tentang mantannya seperti yang itulah pemirsa ya. Aduh, yang satu ini ya. Nah, akhirnya Virus kemarin baru saja melaporkan atas kasus pencemaran nama baik yang terjadi padanya ya. Yang terjadi di dalam YouTube-nya Ray Utami dan istrinya tersebut. Suaminya tersebut. Betul. Nah, keduanya ini sudah dilaporkan. Keduanya itu baru mau masuk ke dalam kantor kepolisian. Jadi semoga aja masalah ini bisa cepat selesai ya. Amin. Karena kalau misalnya berkepanjangan kita juga nggak enak sama virusnya ya. Betul. Kasian baru juga punya baby gitu. Jadi kalau bisa Kita doakan yang terbaik ya. Yang pasti ini akan menjadi informasi kedua, tapi sebelumnya kami akan menyapa Anda. Selamat pagi pemirsa Insight, ini dia Insight Pagi bersama Serian Ibram. Dan bersama saya Jesslyn Lim, dan selama 1 jam ke depan kita akan membawakan berita-berita yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan seperti yang tadi ini. Betul, kita akan melihat bagaimana Virus Arafi kemarin di Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya ada Hotman Paris, kemudian juga sang suami Sony Septian dan juga kakak-kakaknya melaporkan 3 nama sekaligus. Yang pertama adalah Gali Ginanjar sang mantan suami, Ray Utami sang pemilik dari YouTube channelnya, kemudian juga Pablo Benua yang merupakan suami dari Ray Utami sekaligus juga pemilik dari YouTube channel tersebut. Pemirsa Insight, inspirasinya adalah Anda bisa menjadi YouTubers, kontennya adalah konten positif tapi reviewlah produk-produk kecantikan, review positif bukan review mantan suami. Orang. Betul, itu yang paling penting ya. Kita akan lihat ini dia. Mas Sony, ada niatan untuk tabayun nggak Mas Sony? Gali minta tabayun nih bang, waktunya bang Sony yang tetapin, gimana nih bang? Buset, dorong-dorong apa ini? Kesabaran seorang Virus Arafil terhadap mantan suaminya Gali Ginanjar tampaknya sudah di ambang batas. Lantaran tak terima dengan sikap Gali yang disebut-sebut melakukan penghinaan terhadap dirinya, Virus dan sang suami Sony Septian melaporkan suami Barbie Kumalasar itu ke Polda Metro Jaya. Lantaran sebagai wanita muslimah, ia ingin membuktikan bahwa penghinaan yang dilayangkan Gali itu tidak benar. Tak hanya berdua, Virus dan Sony juga memboyong pengacara kondang Hotman Paris hingga sanak keluarganya. Mengingat kondisi fisik serta mental Virus saat ini tengah tertekan, sang kakak kandung, Rani Arafik, mewakili Virus untuk memberitahukan laporan yang dibuat di depan awak media. Saya, Rani Fatarafi, mewakili Virus sebagai wanita muslimah yang selama ini menjadi seorang ibu dan seorang istri yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun tiba-tiba mantan suami Virus yang sudah bercerai sejak tahun 2015 bekerja sama dengan pemilik akun YouTube Ray Utami dan Benua menyebarkan kalimat-kalimat konten asusila di postingan akun YouTube tersebut yang menyebutkan bahwa organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau organ intim disendokin atau dikerok sampai 1 sendok penuh cairan pemutihan. Hanya bermain 15 menit. Organ intim bau karena gonta-ganti pasangan. Kalimat-kalimat asusila tersebut sangat melukai hati Virus dan seluruh wanita Indonesia dan sangat mempermalukan suami dan keluarga saya. Apalagi sangat berakibat negatif terhadap tumbuh kembang anak Virus yang bernama Fas. Kejiwaan anak Virus karena bagaimanapun semua teman-teman di sekolah dan guru-gurunya mengetahui bahwa dia adalah anak Virus. Perempuan mana yang tak teriris hatinya jika derajat dan martabatnya direndahkan oleh mantan suami sendiri? Tak mampu menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media kala itu,
Virus hanya bisa terdiam sembari menahan tangis. Tampak Sony yang berada di sisinya ikut menenangkan kondisi sang istri sambil memegang erat tangannya. Seperti yang kita ketahui, dalam video yang beredar, peran akun channel YouTube Ray Utami dan Benua sebagai media yang menyebarkan penghinaan terhadap Virus. Sehingga wanita berusia 33 tahun itu juga ikut menyeret nama Ray Utami dan Pablo Benua ke dalam laporannya. Yang lebih menyakitkan lagi, pemilik akun Ray Utami dan Benua dengan tertawa-tawa menyebarkan konten asusila tersebut dengan mengajak semua orang untuk subscribe dan dipublikasikan sebanyak mungkin untuk meningkatkan subscriber. Setelah postingan akun tersebut disebarluaskan, Virus sudah menyampaikan protes dan keberatan atas penyebarluasan konten tersebut. Akan tetapi, justru tindakan pemilik akun malah membuat postingan baru yang isinya ketawa ketiwi membenarkan konten pertama yang berisi asusila. Mulutmu harimaumu. Ungkapan tersebut cocok menjadi payung penggambaran kondisi Gali Ginanjar saat ini. Tak bisa menjaga sikap dan lisannya di depan publik, Gali harus siap menerima konsekuensi atas apa yang telah ia perbuat. Andaikan di tengah perseteruan ini Gali melakukan permintaan maaf, Virus dan keluarga menekankan tidak akan mengambil jalur damai. Ya, kalau kita tidak akan ada nama-nama damai. Virus shock banget, Virus shock, Virus sedih. Ya, dia apa? Dia ngedrop banget lah ya. Ya, tapi juga memang ya setelah tadinya dia mau diam sih, dia pikir udahlah nggak usah ditanggepin. Orang cuma ngejar sensasi supaya dia mungkin bisa eksis lagi atau apa. Tapi akhirnya lama-lama kan berita kan jadi luar biasa. Membuat bukan hanya Virus yang malu, keluarga malu. Perempuan-perempuan Indonesia juga pada malu, itu pentingnya itu. Kita mau ngasih pelajaran sama orang menghina perempuan di Indonesia, kita nggak terima.